Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alfarizi dengan NPM 2215061072 dari kelas PSTID. Kali ini saya akan membahas tentang struktur data modul 1, sub modul 1.2, yaitu cara mengunduh dan menggunakan Python. PowerPoint ini disusun oleh kelompok saya yang terdiri dari 5 orang, yaitu Amelia Putri, Andes Potipera Sitepu, Zen Ilmi, saya sendiri, dan Siti Fatihah Diza Rahman. Ya, langsung saja cara mengunduh Python. Pada Linux, ada beberapa cara untuk mendapatkan salinan Python 3. Anda sendiri, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan. Pengguna Linux kemungkinan besar sudah menginstal Python. Ini adalah skenario yang paling mungkin karena infrastruktur Python digunakan secara intensif oleh banyak komponen OS Linux. Misalnya, beberapa distributor mungkin memasangkan alat khusus mereka bersama dengan sistem dan banyak dari alat ini. Seperti pengelola paket sering ditulis dengan Python. Beberapa bagian dari lingkungan grafis yang tersedia di dunia Linux mungkin juga menggunakan Python. Selanjutnya itu cara mengunduh Python pada Linux. Yang pertama, jika Anda menggunakan Linux, buka terminal konsol dan ketik Python 3. Lalu langkah kedua, pada prompt shell, tekan enter dan tunggu jika Anda melihat sesuatu seperti ini, yaitu Python 3.4.5 default dan seterusnya. Berarti hal ini berarti Python telah tersedia. Lalu selanjutnya ada cara mengunduh Python melalui browser. Python dapat diunduh melalui https www.python.org downloads. Mengklik versi Python yang sesuai yang Anda inginkan. Dalam hal ini, pilih Python 3. Situs ini selalu menawarkan versi terbarunya kepada Anda. Jika Anda menggunakan Windows, jalankan file.exe yang diunduh dan ikuti semua langkahnya. Biarkan pengaturan default yang disarankan penginstal untuk saat ini dengan satu pengecualian. Lihat kotak centang bernama @python3.x, tupad, dan centang. Lalu langkah kedua, jika Anda menggunakan macOS, versi Python 2 mungkin sudah terinstall di komputer Anda. Tetapi karena kita akan bekerja dengan Python 3, maka Anda masih perlu mengunduh dan menginstal file.package yang relevan dari situs Python. Cara menggunakan Python, yaitu hal-hal yang dibutuhkan. Sekarang setelah Anda menginstal Python 3, saatnya untuk memeriksa apakah itu berfungsi dan memanfaatkannya untuk pertama kali. Ini akan menjadi prosedur yang sangat sederhana, tetapi seharusnya cukup untuk meyakinkan Anda bahwa lingkungan Python sudah lengkap dan fungsional. Ada banyak cara untuk menggunakan Python, terutama jika Anda ingin menjadi pengembang Python. Hal-hal yang dibutuhkan, yaitu editor yang akan mendukung Anda dalam menulis kode. Harus memiliki beberapa fitur khusus, tidak tersedia di alat sederhana. Editor khusus ini akan memberi Anda lebih dari perlengkapan OS standar. Lalu ada konsol, tempat Anda dapat meluncurkan kode yang baru ditulis dan menghentikannya secara paksa saat lepas kendali. Lalu ada alat bernama debugger yang dapat meluncurkan kode Anda langkah demi langkah dan memungkinkan Anda untuk memeriksanya setiap saat eksekusi. Selain banyak komponen yang berguna, instalasi standar Python 3 berisi aplikasi yang sangat sederhana namun sangat berguna bernama IDLE. IDLE adalah akronim dari Integrated Development and Learning Environment, atau bisa juga disebut pengembangan terintegrasi dan lingkungan pembelajaran. Navigasi melalui menu OS Anda, temukan IDLE di suatu tempat di bawah Python 3.x dan luncurkan.
Inilah yang harus Anda lihat, seperti gambar di samping. Lalu ada cara menulis kode. Sekarang waktunya untuk menulis dan menjalankan program Python 3 pertama Anda. Ini akan sangat sederhana untuk saat ini. Langkah pertama adalah membuat file sumber baru dan mengisinya dengan kode. Klik file di menu idle dan pilih menu file baru. Seperti yang Anda lihat, idle membuka jendela baru untuk Anda. Anda dapat menggunakannya untuk menulis dan mengubah kode Anda. Ini adalah jendela editor, satu-satunya tujuan adalah menjadi tempat kerja di mana kode sumber Anda diperlakukan. Jangan menyamakan jendela editor dengan jendela shell. Mereka melakukan fungsi yang berbeda. Lalu cara selanjutnya, cara ketiga, jendela editor saat ini tidak diberi judul, tetapi sebaiknya mulai bekerja dengan menemani file sumber. Klik file di jendela baru, lalu klik Save As. Pilih folder untuk file baru. Desktop adalah tempat yang baik untuk percobaan pemrograman pertama Anda. Dan pilih nama untuk file baru. Ada catatan yaitu jangan atur ekstensi apapun untuk file yang akan Anda gunakan. Python membutuhkan file untuk memilih ekstensi .py. Jadi Anda harus menggunakan jendela dialog default, menggunakan ekstensi Python standar memungkinkan OS membuka file-file ini dengan benar. Lalu sekarang masukkan hanya satu baris kode ke jendela editor yang baru dibuka dan diberi nama. Baris kodenya seperti ini. Print, buka kurung, kutip 2, his, lalu tutup kurung, dan lalu kutip dan tutup kurung. Perhatikan tanda kutip lebih dekat. Ini adalah bentuk tanda kutip yang paling sederhana, yang bisa digunakan dalam file sumber. Jangan mencoba menggunakan kutipan tipografi yang digunakan oleh pemroses tingkat lanjut, karena Python tidak menerimanya. Lalu simpan file dan jalankan program. Jika semuanya baik-baik saja dan tidak ada kesalahan dalam kode, jendela konsol akan menampilkan efek yang disebabkan oleh menjalankan program. Dalam hal ini, program menampilkan his. Cobalah untuk menjalankan secara terus-menerus. Sekarang tutup kedua jendela dan kembali ke desktop. Cara memperbaiki code. Sekarang buka IDLE lagi, klik file, buka, arahkan ke file yang Anda simpan sebelumnya dan biarkan idle membacanya. Coba jalankan kembali dengan menekan F5 saat jendela editor aktif. Seperti yang Anda lihat, idle dapat menyimpan kode dan mengambilnya saat Anda membutuhkannya lagi. Idle berisi satu fitur tambahan dan bermanfaat. Satu pertama, hapus tanda kurung penutup. Kedua, masukkan tanda kurung lagi. Kode Anda akan terlihat seperti gambar di bawah. Idle, setiap kali Anda meletakkan tanda kurung tutup di program Anda, idle akan menampilkan bagian teks yang dibatasi dengan sepasang tanda kurung yang sesuai. Ini sebagai pengingat untuk menempatkannya berpasangan. Hapus tanda kurung penutup lagi, kode menjadi salah. Ini berisi kesalahan sintaks sekarang. Idle seharusnya tidak membiarkan Anda menjalankan. Cobalah untuk menjalankan program lagi. Idle akan mengingatkan Anda Idle akan mengingatkan Anda untuk menyimpan file yang dimodifikasi. Kemudian jendela baru muncul, dikatakan bahwa dirubah setelah menemukan EOF atau end of file. Meskipun menurut pendapat kode tersebut harus berisi lebih banyak teks, jendela editor menunjukkan dengan jelas di mana itu terjadi. Sehingga perbaikan kodenya terlihat seperti ini. Jalankan untuk melihat apakah menampilkan output tersebut.
Mari merusak kodenya sekali lagi. Hapus satu huruf dari kata cetak, jalankan kode dengan menekan F5. Seperti yang Anda lihat, Python tidak dapat mengenali kesalahan tersebut. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa pesan kesalahan yang dihasilkan untuk kesalahan sebelumnya sangat berbeda dari yang pertama. Ini karena sifat kesalahan berbeda dan kesalahannya ditemukan pada tahap interpretasi yang berbeda. Jendela editor tidak akan memberikan informasi yang berguna tentang kesalahan tersebut, tapi jendela konsol akan memberikannya. Pesan berwarna merah di baris berikutnya. Traceback, atau yang merupakan jalur dilintasi kode melalui berbagai bagian. Anda dapat mengabaikannya untuk saat ini karena kosong dalam kode sederhana. Bisa dilihat pada gambar terdapat pesan berwarna merah yang menunjukkan salah atau kodenya error. Lokasi kesalahan yaitu nama file yang berisi kesalahan, nomor baris, dan nomor modul. Catatan, angkanya mungkin menyesatkan karena Python biasanya menunjukkan tempat pertama kali yang melihat efek kesalahan, belum tentu kesalahan itu sendiri. Isi baris yang salah. Catatan, jendela editor idle tidak menampilkan nomor baris, tetapi menampilkan si kursor saat ini di pojok kanan bawah. Gunakan untuk menemukan baris yang salah dan kode sumber yang panjang, nama kesalahan, dan penjelasan tingkat. Sekian penjelasan modul 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.